Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Semoga semua sehat, dan pesan saya tetap jangan lupa untuk beribadah dan patuhi aturan dari pemerintah, protokol kesehatan. Insya Allah kita semua dalam lindungannya. Anak-anak semua, kita langsung ke materi yang akan kita bicarakan pada semester genap ini, yaitu materi kaidah pencacahan. Terlebih dahulu, silakan kalian cari tahu terlebih dahulu tentang kompetensi yang diharapkan pada materi ini. Kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui ada dua, yaitu di sini yang pertama bisa kalian baca, menganalisis aturan pencacahan terkait aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Kemudian KD yang kedua, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk dari suatu percobaan. Ini KD kognitif. Kemudian psikomotornya juga ada dua, yaitu menyelesaikan nanti dalam bentuk kalian mengerjakan soal. Yang pertama akan kita bicarakan terlebih dahulu, yaitu tentang notasi faktorial. Ada n faktorial, n dengan tanda seru, ini dibaca n faktorial. Apa itu n faktorial? N faktorial adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai dengan n. Dituliskan seperti ini. Jadi n faktorial itu perkalian bilangan asli dari 1, berurutan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan n. Bisa juga ditulis dibalik dari yang paling besar, n faktorial berarti dari n, perkalian turun-turun sampai dengan 1. Jadi ini sama, hanya posisinya saja yang dibalik. Kalau tadi dari 1 yang paling awal, di sini 1 paling akhir. Sehingga yang sering mudah kita mengingatnya seperti ini, dari bilangan tersebut menurun sampai dengan 1. Makanya di sini saya beri tanda, saya kurung. Kemudian, nah tadi n faktorial perkalian dari n menurun sampai dengan 1. Lah, sedangkan kalau 0 faktorial, ini juga istimewa. 0 faktorial tidak 0 tapi sama dengan 1. Ini tolong diingat. Oke, langsung kita ke contohnya. Contoh yang pertama, misalnya ada 5 faktorial. 5 faktorial itu apa artinya? Tadi, bilangan terbesarnya 5 menurun sampai dengan 1. Sehingga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Sehingga hasilnya adalah 120. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Misalnya ada seperti ini, 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Sama, jadi semua silahkan diuraikan dulu baru dibagi. Hingga 8 faktorial ini, 5 faktorial ini kalikan biasa. Atau bisa juga kalian lihat, ini atas ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bawah 5, 4, 3, 2, 1 dicoret. Nah, tinggal 8 kali 7 kali 6. Berapa? Hasilnya adalah 336. Udah ya? Nah, untuk latihannya silahkan kalian lihat dalam buku pendamping. Kalian coba. Oke, untuk sementara ini dulu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai pada faktorial. Sekarang kita ke kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi.
Untuk menentukan banyak cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan pengisian tempat, yaitu dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian, dengan permutasi dan kombinasi. Kita langsung ke aturan pengisian tempat yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada himpunan kedua, dan kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A ditambah B, sehingga tinggal menjumlahkan saja tadi A, ini B, tinggal kita jumlahkan. Contohnya, jika seseorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, di dealer tersebut tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian, orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Tadi ada berapa jenis? Kita buat, berarti kita tempatkan 3 kotak. Ini untuk yang pertama tadi 5 jenis Honda, kemudian yang kedua tadi 3 jenis Yamaha, yang ketiga tadi 2 jenis Suzuki. Nah, sehingga ini 3 tempat kita sediakan, ini untuk Honda, ini Yamaha, ini Suzuki. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, sehingga 5 ditambah 3 ditambah 2, maka hasilnya adalah 10 jenis sepeda motor yang bisa dipilih oleh orang tersebut. Itu untuk pengisian aturan penjumlahan. Kita lanjutkan ya untuk aturan yang berikutnya, yaitu aturan perkalian. Bagaimana kalau aturan perkalian? Pada aturan perkalian ini dapat diperinci dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Contohnya, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Jadi ada sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Di sini akan saya sampaikan ada 2 bentuk. Nanti hasil yang mungkin dengan berapa cara? Hasil yang mungkin dapat terjadi. Oke, kita buat di sini dengan tabel. Ini ada tadi uang dan dadu. Uang itu ada berapa matanya? Kan ada 2 mata ya, gambar dan angka. Sedangkan dadu itu punya 6 mata toh. Sehingga ini kita pasangkan. Gambar mungkin dengan mata dadu 1, gambar dengan mata dadu 2, dan seterusnya, sehingga ada 6 pasang. Kemudian untuk angka juga seperti itu. Angka dengan mata dadu 1, angka dengan mata dadu 2, angka dengan mata dadu 3, dan seterusnya. Dengan demikian, banyaknya cara yang dapat terjadi adalah tinggal kita kalikan saja, kita hitung saja ini berapa. Atau bisa juga tadi mata uang logam tadi ada 2, mata dadu ada 6, tinggal kita kalikan 2 kali 6 sama dengan 12 cara. Ini cara dengan tabel, dengan memasangkan, dengan membuat pasangan seperti ini. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan diagram pohon. Tadi mata dadu 1 itu kan kemungkinannya ada 2 pasang, yaitu dengan angka dan dengan gambar. Kemudian mata dadu 2 juga seperti itu, 2 pasang juga kan, dengan gambar dan angka. Begitu seterusnya, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Nah, kemudian berapa caranya? Hasilnya sama, tinggal kita hitung tadi, ada 12 cara. Demikian untuk contoh
kepada kaidah pencacahan dengan aturan perkalian. Contoh lagi misalnya. Dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, 9 akan disusun bilangan ratusan yang ganjil. Banyaknya bilangan yang terbentuk jika angkanya tidak ada yang sama adalah, sehingga kita disuruh membuat angka ratusan yang ganjil dengan catatan tidak ada angka yang sama. Terlebih dahulu, ratusan itu terdiri dari berapa angka? 3 kan? Kita siapkan nanti 3 kotak. Jadi kita sediakan 3 tempat. Pengisiannya kita mulai dari yang paling akhir. Sehingga kita siapkan 3 kotak. Dah, ratusan kan? Ini nanti yang depan ratusan, puluhan, satuan. Kita isi dari yang paling akhir. Paling akhir tadi bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu berapa saja dari angka yang disediakan? Kemungkinan kan 3, 5, 7, atau 9. Nah, ini ada berapa angka? 4. Sehingga kita isikan yang paling akhir di sini 4. Baru kalau dari 2, 3, 5, 6, 7, 9 ini sudah kita ambil satu angka digunakan untuk menentukan satuan di sini. Masih berapa angka ini? 5. 5 kita isikan di bilangan kedua di sini. Nah, terus ini sudah 1, ini 1. Sehingga sudah berkurang 2. Ini masih berapa? 4. 4 kita isikan di sini. Ini tadi yang paling depan tadi ratusan, yang tengah puluhan, yang akhir satuan. Sehingga berapa banyaknya bilangan yang terbentuk? Sebanyak, kita kalikan saja. 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80 bilangan. Kalau tidak percaya silahkan kalian buat bilangan, misalnya ini 2, ini juga sembarang 2, 3, 3. Tapi di sana tadi nggak boleh ada yang berulang, berarti 3-nya nggak boleh, yang depan sendiri, yang di sini nggak boleh 3. Sehingga 2, 5, 3, terus dan berapa seterusnya. Apakah betul 80 bilangan? Silahkan dicek. Oke, demikian untuk kaidah pencacahan. Kalian bisa mencoba soal-soalnya untuk latihan di buku pendamping. Saya yakin kalau kalian berusaha pasti bisa. Ini masih mudah. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang belum jelas nanti bisa kalian tanyakan lebih lanjut, silahkan, atau didiskusikan bersama teman-teman yang lain. Dan jangan lupa dicoba soal-soalnya. Juga jangan lupa tetap melakukan ibadah sesuai agama kalian masing-masing. Insya Allah kita selalu diberi perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.